Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini saya melanjutkan video yang kemarinnya, yaitu tentang mengenai proses penjadwalan CPU. Video ini kita akan bahas tentang round robin dan priority. Nah, yang pertama yaitu priority. Nah, yaitu non primitive priority scheduling, di mana setiap proses diberi prioritas. Proses dengan prioritas tertinggi harus dijalankan terlebih dahulu dan seterusnya. Proses dengan prioritas yang sama dijalankan berdasarkan first come dan first served. Prioritas dapat diputuskan berdasarkan persyaratan memori, persyaratan waktu, atau persyaratan sumber daya lainnya. Nah, berikut adalah contohnya. Sama seperti kemarin kita menggunakan Gantt chart. Oke, di sini ada Gantt chart-nya, di mana di sini ada waktu yang ke 0, P1 dengan berstem 12 dengan priority 2 itu masuk dan diproses. Kemudian selesai pada waktu yang kedua. Kemudian di sini P2 masuk dengan berstem 8 dan priority 2 itu mengantri. Jadi dari 0 sampai 2 kan 12 ini masih bersisa. Jadi sisanya itu 10. Jadi P1 10 dengan prioritas 2. Kemudian P1 10 dengan prioritas 2 ini selesai pada waktu yang ketiga. Pada saat yang ketiga masuklah P3 dengan membawa 5 dan prioritas 1. Itu menunggu antrian atau sedang diproses. Kemudian masuklah P2 8 ini dan P1 yang ini masih bersisa 9. Karena dari 2 ketika itu kan sama 1 10 kurang 1 maka masih 9. Kemudian P3 selesai pada waktu yang kelima. Jadi pada saat itu waktu kelima itu masuk P4 dengan membawa 2 dan priority 1. Dan ini kemudian P3 yang ini saja selesai, sudah diproses. Kemudian masuklah antrian P2 P1 tadi masuk ke sini. Kemudian P3 ini selesai pada waktu yang ke-8, di mana untuk P4 ini itu lagi diproses. Kemudian P2 dan P1 ini masih ikut mengantri. Kemudian P4 ini selesai pada saat yang waktu yang ke-9. Kemudian di mana P5 masuk dengan berstem 1 dan P2 dan P4 masih bersisa 1 dan periode 1. Jadi waktu ke-8 9 ini masuklah satu waktu diproses. Kemudian P2 dan P1 masih mengantri. Kemudian P4 yang ini selesai pada waktu 10, di mana masuk P5 dan P1 P2 nya ikut antri. Dan di sini kita akan memilih siapa yang dulu ngantri. Nah, di sini P1 ini yaitu duluan ngantri, maka P1 kita pilih. Nah, jadi diproses pada waktu yang 19, kemudian ikutlah waktu ikut antri P5 dan P2. Di sini sama seperti tadi, siapa yang ngantri terlebih dahulu, yaitu ngantri terlebih dahulu itu P2. Nah, jadi P2 ini diproses selesai pada saat waktu yang 27. Dan setelah diproses masuklah P5 masuk antrian. Dan pada saat inilah P5 diproses selesai pada saat waktu yang ke-8. Jadi waktu yang tunggunya yaitu P1 sama dengan 10 dikurang 3 sama dengan 7, di mana P1 dia diproses pada saat waktu yang 10 dan dimulai mengantri pada saat waktu yang 3. Jadi 10 dikurang 3 sama 7 sama seperti P1 untuk P2 ini sama seperti jadi 19 kurang 2 yaitu 17 dan P3 0, P4 8 kurang 5 sama 3
kemudian P5 27,9 18, maka semua jumlahkan hasilnya 45. Jadi waktu rata-rata tunggunya atau AWT yaitu 45 dibagi 5, maka dapat hasil 91 waktu. Oke, selanjutnya yaitu round robin first come first serve atau RRFCFC. Setiap proses akan diproses sesuai waktu siklus yang diberikan, yang akan membagi proses menjadi bagian-bagian yang membuat sisa proses yang belum selesai akan diletakkan di antrian akhir untuk diproses kembali. Contohnya yaitu ini. Hanya ada proses dan burst time. Oke. Di sini ada tabel Gantt chart-nya. Jadi di sini pada waktu yang ke-0 proses 1/5 masuk, proses 1 ini diproses sampai potongnya 5, jadi 0 sampai 5 itu selesai. Satu ini selesai, setelah P2, ketiga, dan 4 ini. Kemudian karena label ini masih lebih dari jumlah ini, kontennya 5, jadi sisanya masih sedikit. Jadi selanjutnya masuk ke antrian P2 diproses, proses 10, P3 masuk, P2 nya masih C3, jadi P3 kemudian P3 selesai terus pada waktu yang ke-15 masuklah antrian P4 sampai P2 ini. P4 selesai proses pada 12, masuklah P5, P2 nya masuk antrian setelah P5 sebagai proses ke-18, P2 mengantri selesai. Ini proses ketiga dan P2 dan masuk. Jadi di sini kita dibersihkan sisa 2 nanti itu sisa 2, kemudian proses kedua P2 ini selesai, P2 masuk, saya diproses pada waktu yang cukup. Jadi waktu ini satu yang pertama, jadi dia ketika sangat 19 dan diprosesnya yang kedua, sampai kedua menganti, kemudian mulai diproses lagi bersama ke-6, kemudian dikurang ke-3, sudah ini lagi ke-3 ini dapat hasilnya 16. Dengan P2 setelah seperti tadi 5 ditambah D3 yaitu 18, kemudian P3 nya dengan 10 dan 4 nya 15 dan 5 nya 17, maka dijumlahkan 76. Maka rata waktunya yaitu 76 di 25, maka hasilnya 15,5 satu waktu. Oke, kita lanjut. Round robin primitif non primitif. Setiap proses akan diproses sesuai waktu siklus yang diberikan, yang akan membagi proses menjadi bagian-bagian yang membuat sisa proses belum selesai akan diletakkan di antrian terakhir untuk diproses kembali. Nah, di mana proses yang dipilih untuk diproses adalah memiliki booster yang paling tinggi. Nah, contohnya yaitu ini. Tabelnya masih sama, di sini pinternya. Nah, pada waktu yang ke-0, proses ke-1/5 masuk, karena dia proses adalah waktu yang paling singkat, jadi yang ambil kita adalah P5, yang waktunya adalah 1. Jadi P5 kita proses dulu, selesai pada saat waktu yang 1, dimana
P1 sampai P4 mengantri. Kemudian P4 ini kan memiliki span waktu yang paling sedikit. Dia juga kita proses selesailah pada urusan ini 3, di mana P1 sampai P3 mengantri. Sini sama, sini yang paling kecil, paling singkat atau paling kecil di proses duluan dan selesai pada waktu yang ke-8, dan maksudlah P1 dan P2. Dan sama tadi P1 P2 ini 8 yang singkat berakhir tambah proses dan berakhir pada waktu yang 13, dan waktulah P1 nya masuk. Kemudian P2 yang 8 lagi ini melampaui batas dari kuantiternya, yaitu kan 5D, jadi masih bersih 3, jadi kita proses lagi dan selesai pada waktu yang ke-16. Nah, setelah itu masalah P1. Selesai P1 ini karena dia masih melebihi 5, jadi masih bisa 7 pada saat waktu ke-1. Dan kemudian waktu 7 ini selesai proses pada saat 26 ini, dan sisanya adalah 2 dan berakhir pada waktu yang ke-8. Jadi waktu tunggunya P1 ada 16, P2 8, P3 3, P4 1, P5 9. Jadi dijumlahkan adalah hasil 28. Nah, waktu rata tunggunya yaitu 28 bagi 5, hasilnya 5,6 satuan waktu. Sekian, terima kasih video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.